Halo, selamat malam teman-teman. Pada malam ini kita akan diskusi mengenai permasalahan K3 yang mana itu terdapat di industri kopi yang kita ajukan. Jadi pada industri kopi yang kita pilih itu merupakan industri kopi dengan brand vertical taste. Jadi ini untuk lingkungan dari penempatan bahan baku dari kopi itu. Nah, bahan baku diletakkan di di bisa dikatakan ini di garasi rumahnya. Bisa di dalam karung itu atau di dalam toples seperti ini. Di dalam toples seperti ini. Nah, dari kopi yang mentah itu nanti diproses ke mesin roasting kopi seperti yang ada pada gambar ini. Terus setelah di roasting, itu nanti akan dikeluarkan dari mesin ini dan akan didinginkan menggunakan alat bantuan turbin ini. Ini fungsinya itu menyedot kopi-kopi dari sini menuju keluar, sehingga nanti mempercepat proses pendinginan kopi yang sudah di roasting. Nah, selanjutnya setelah kopi sudah di roasting, itu akan berlanjut ke tahap selanjutnya, tergantung dari pemilihan dari konsumen itu sendiri ingin membeli dengan biji utuh atau dengan digiling. Jika digiling, maka ini merupakan tempat dari penggilingan itu sendiri, penggiling kopi. Nah, setelah digiling, kopi-kopi tersebut akan masuk ke tahap pengemasan. Kemasannya sendiri juga terdapat di dekat mesin grindernya itu sendiri atau mesin penggilingnya itu sendiri. Dan penjualnya itu menggunakan alat pemanas untuk mengesil bungkus kopi itu sendiri. Nah, dari semua proses itu, aku menganalisis dari mesin ini. Nah, mesin ini kan saat beroperasi itu memiliki suhu yang tinggi, yang panas, yang dapat membuat tangan mengalami luka bakar apabila bersentuhan langsung dengan mesinnya ini sendiri. Seperti yang saya ketahui juga, kalau mesin roasting itu bekerja di suhu di atas 100 derajat Celcius. Sehingga apabila tangan bersentuhan dengan benda di suhu di atas 100 derajat Celcius, maka akan menyebabkan terkena luka bakar atau melepuh. Nah, dari pemaparan pemiliknya sendiri untuk biji kopi itu tadi dimasukkan melalui corong ini. Corong ini berfungsi untuk memasukkan biji kopi mentah yang tadi ada di karung atau di toples, dan juga berfungsi sebagai jalur keluarnya asap dari kopi yang di roasting itu sendiri. Nah, untuk bahaya dari asap hasil roasting kopi itu sendiri adalah menyebabkan si roaster atau pekerja yang merosting itu terkena penyakit pernafasan seperti sesak nafas apabila terkena secara terus-menerus atau dalam kurun waktu yang panjang dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Jadi itu analisisku mengenai untuk di mesin kopi ini sendiri. Mungkin teman-teman ada tambahan atau sanggahan atau mungkin pendapat lain. Izin masuk, Mir. Aku dari mesin ini kalau dari analisisku itu buat peletakan kabel mesinnya itu lebih di bawah mesin. Oh iya, Itu di situ kan ada kabel mesin. Nah, itu apakah nggak bahaya kalau misalnya kabel mesin itu diletakkan dekat dengan mesin? Maksudnya takutnya kalau misalnya nanti terjadi konslet atau kerusakan listrik itu kan akan letaknya dekat banget sama mesin. Nah, itu apa enggak dijauhkan
sedikit atau digunakan material yang benar-benar apa ya istilahnya kayak material yang kebal yang maksudnya yang tahan banget gitu. Oh, Terus yang tahan panas gitu ya sama maksudnya? ya tahan panas, ya itulah. Terus buat itu apa namanya kan itu di situ ada apa penyimpanan kan, oh yang karung-karung itu loh. Oh iya, sebentar-bentar. Nah, Ini ya. ya yang karung-karung itu untuk satu karung itu dia diangkat berapa orang karena kan ada kapasitasnya kan, standar internasionalnya buat satu orang itu berapa kilo. Nah itu karungnya itu berapa kilo. Takutnya nanti maksudnya terjadi apa dislokasi atau maksudnya kita kan mencegah terjadinya risiko bahaya kan. Takutnya Hmm. kalau misalnya melebihi kapasitas yang ditentukan itu nanti menimbulkan bahaya gitu. Itu. Ya, Kalau betul, misalnya betul. gas sendiri, oh enggak sih kayaknya. Kalau gas aman ya Wir ya, kalau misalnya diletakin di dekat situ, di dekat. Kalau gas, kalau gas ini sepertinya aman deh, Ding. Soalnya apa ya? Tapi memang nggak ada gate, maksudnya nggak ada gate untuk pembatas, maksudnya pembatas antara mesin roasting ini sama gasnya ini sih. Jadi, Karena lanjut. tapi kalau secara pemakaian umum yang di dapur-dapur biasanya ya, aman-aman aja kalau kayak gini mah. Oke, oke. Berarti tadi kendalanya di kabelnya ini, di kabel dekat mesinnya itu ya. Potensi Ya, untuk terjadi apa? Untuk meleleh ya, nggak kuat api gitu maksudnya. ya. Mungkin yang lain ada pendapat lain mengenai apa? Mengenai bahaya atau risiko dari industri kopi yang dijalankan ini. Iya, Nak, gimana, Nak? Mau tanya, yang bagian corong di bawah itu buat apa ya, Wira? Corong di bawah. Oh, ini. Oh, iya. Ini tuh buat ngalirin apa ya? Ngalirin ini. Maksudnya biar 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 optimal aja nanti kopi yang disedot ini. Maksudnya panas api panas dari kopi ini loh, Nak, disedot ke turbinnya ini biar cepat dingin gitu kopinya. Sebagai aliran aja sih ini. Enggak, itu biar buat mempermudah dinginnya kopi. Oke, oke. Yang nyedot asap gitu. Iya, yang nyedot asap asap kopi kan apa-apa habis digoreng kan ada itunya sih. Kayak apa ya? Ya panasnya gitu lah. Pokoknya fungsinya buat dinginin gitu. Bagaimana? Mungkin ada pendapat lain atau ada yang ditanyakan mungkin. Ini kan apa antara jarak yang biji sebelum diproses di Hmm, yang ditaruh karung tadi, itu iya. kan jaraknya kan jauh nih sama si alat nih, Lumayan deket ya sih kan? napinya, tapi nggak deket-deket amat. Maksudnya kan kalau bolak-balik gitu loh. Jadi kan kayak memperbesar mungkin nanti siapa tahu bisa pleset atau apa gitu kan. Soalnya jaraknya yang terlalu jauh gitu. Berarti dari jarak Kenapa jarak antar itu ya, jarak antar mesin ke kenapa bahan nggak baku. dideketin kenapa nggak dideketin aja gitu untuk memperkecil juga kayak bolak-baliknya gitu. Mungkin ada
udah datang ke sana mungkin apa sih kenapa ditaruhnya jauh gitu. Ya, Bang Esti. Nambahin yang Nabila sih. Menurutku juga sama. Kayak dideketin terus mungkin bisa dikasih kotak atau tempat khusus gitu biar lebih rapi. Soalnya kalau posisinya kayak gitu kan terkesan agak kan gitu, rawan kesandung. Terus apalagi itu kan di depan pintu sih. Ya sih. Gimana? Apanya yang rawan kesandung tadi? Kan nih apa sing karung-karung kopinya itu Kak, di depan pintu. Nah, jadi Oh, kalau ada iya, orang iya. keluar masuk itu kayak rawan kesandung gitu. Oh iya, ya. Berarti dari segi penempatan bahan bakunya ini ya, itu nggak boleh jauh dari mesinnya dan nggak boleh diletakkan di tempat orang lewat gitu. Maksudnya orang-orang berkegiatan riwa-riwi gitu jalan bolak-balik. Oke, oke, oke. Ya, Kalau gimana? menurutku juga gitu. Kayak dideketin di mesinnya gitu. Jadi kalau pekerjaannya ngambil itu mudah. Kalau jauh kan kesusahan gitu. Jadi rawan kecapean juga. Kalau di dekatnya mesinnya kan gampang gitu kalau mau ngambil. Iya, betul juga sih. Aku mau nanggapi ya, Sik. Mungkin dari bahan baku itu tadi kita kan nggak tahu sih standar dari emang kayak pabrik kopi yang ada roastingnya sampai penggilingan dari ya toko-toko yang lain atau perusahaan yang lain itu kayak gimana itu nggak tahu. Berhubung dari kita itu kan industri rumahan, jadinya kan mungkin pemilik itu meminimalkan lah tempat yang ada di situ. Jadi mungkin emang belum ada penyimpanan sendiri, karena setauku kan emang ada penyimpanan sendiri nih buat bahan baku, terus buat tempat-tempat itu lebih tertata. Nah kayak gini kan kita nggak tahu kan dari aslinya kayak gimana. Oke lah mungkin buat pemiliknya ditaruh sini agar lebih deket lah daripada di depan pintu itu tadi. Kan inilah juga udah minggir banget kan, apa namanya, mesinnya kayak itu aja udah di pinggir pintu gitu loh. Emang mesinnya agak rawan sih, kan kita nggak tahu kalau ada anak kecil lewat-lewat lari-lari kan itu juga resiko juga. Jadi kita belum tahu juga dari emang kualitasnya sendiri itu gimana gitu loh. Iya, betul juga. Tapi Ding, kamu itu nggak sih? Maksudnya kita waktu itu kan diomongin sama orangnya ya, kalau misalnya punya penyimpanan lain di atas, tapi saking nggak cukupnya sampai ditaruh di bawah ya. Bukan gitu sih. Bukan gitu, Gimana Mas. gitu? Bukan saking nggak cukupnya, tapi kalau apa barang yang mau apa namanya bahan baku yang mau dipakai itu ditaruh di bawah. Nanti kalau ada stok baru, misalnya bahan baku yang mau dipakai itu udah mau habis. Hmm, Nah, kan otomatis restock tuh. hmm. Nah, barang yang di penyimpanan itu dibawa ke sini, terus restock, terus yang barang restocknya itu ditaruh atas gitu. Bukan Oh karena nggak cukup. berarti yang di bawahnya itu cuma bahan-bahan Siap yang pakai lah. disiapin buat mau dipakai gitu ya. Iya, ya, benar. Berarti sengaja tuh orangnya ya kan? Berarti bukan gara-gara di atas full gitu maksudnya. Heeh, bukan karena di atas full. Karena nanti juga kan itu letaknya rada jauh ya di atas kan. Nah, mungkin buat itu tadi meminimalkan apa namanya pemindahan barang gitu loh. Kan itu Iya, kan iya, betul. karung-karungan kan. Jadi mungkin solusi alternatif tadi itu ya diletakkan dengan rapi gitu. Soalnya kalau misalnya kayak gini kan kesannya kan nggak itu ya, apa namanya, masih acak-acakan gitu. Nah, mungkin ada ini ada yang bisa apa namanya kira-kira itu peletakannya kayak gimana yang rapi itu maksudnya. Mungkin diletakin kayak gini ding, kayak Oh iya. di apa?
di toples kayak gini, cuma toples yang itu loh, yang kotaan gede itu, yang buat naruh-naruh mainan itu biasanya, tahu nggak? Oh ya ya, boleh boleh boleh. Nah ya itu Iya benar mungkin sih. bisa jadi itu solusinya. Kalau aku sih juga ini ya, apa namanya, selang dari LPG-nya ini. Kenapa? Nah, selang LPG-nya ini kan apa ya, kayak kayak nggak di pinggir-pinggir banget gitu loh. Dan LPG-nya juga ada di atas, posisinya tuh nggak di bawah. Jadi rawan kalau Itu belum misalnya, dipasang, Wir. ah, Belum bentar-bentar. dipasang lah itu. Oh iya, belum. Sorry, Kayaknya sorry, ditaruh sorry, di maaf. bawah deh kalau udah dipasang. Iya, Harusnya loh. oh iya, iya. Tapi juga mungkin bisa Oh lebih iya sih, didekatin gitu. Ini kan berjarak kayak selangnya tuh ganggu banget. iya, iya. Terus mungkin peletak pintu luar asapnya enggak sih? Biar asapnya dari mesin itu yang berbahaya tadi tuh gampang keluar gitu loh. Kan deket sama luar. Jadi nanti apa perginya jadi gampang gitu. Kalau sebenarnya si pemiliknya itu juga ada solusinya sih. Dia waktu kemarin itu udah mikirin buat ngakalin corongnya ini, buat ditambahin kayak kayak di bawahnya nih, kayak apa, selang di bawahnya, corong di bawahnya ini, buat diarahin keluar. Si pemiliknya udah mikir kayak gitu sebenarnya. Cuma buat saat ini dia belum eh, mengimplementasi mengimplementasikan idenya itu, pemikirannya itu. Jadi buat saat ini asap dari roasting kopi ini cukup berbahaya bagi si pekerjanya itu sendiri. Eh, terus mau tanya untuk Wira tahu waktu proses pembuatan nggak? Apakah mereka waktu pembuatan tuh ada kayak alat-alat yang digunakan untuk pelindung diri seperti kayak mungkin ada masker atau kacamata atau apa gitu? Kalau itu sih belum belum itu ya, belum belum tahu waktu waktu pekerjanya itu sedang melakukan pekerjaannya. Soalnya kebetulan waktu kemarin itu ya datangnya waktu dia nganggur gitu, lagi nggak kerja. Jadi produksinya tuh nggak setiap hari gitu. Kalau ada pesanan tuh apa Produksinya gimana? produksinya sebenarnya setiap hari, cuma cuma ya apa ya, ada kurun waktunya gitu. Kayak misalnya jam 1 sampai jam 5 roasting, nanti dilanjut lagi jam 7 sampai jam 10 kayak gitu itu. Oke, oke, oke. 4 hari sekali kalau nggak salah, antara 3 sampai 4 hari, 3 sampai 4 hari seminggu. Mungkin kita asumsiin nggak pakai alat pelindung diri aja, Wir. Nanti kita saranin kira-kira alat pelindung diri yang digunain itu yang pas apa gitu. Iya boleh tuh. Ini mungkin bisa dicatat ya, buat apa namanya, usulan-usulan sama pendapat-pendapatnya. Jadi untuk saat ini itu aja ya. Maksudnya kita kita buat analisis yang mesin grindernya ini kan nggak ada masalah ya. Maksudnya nggak ada Oh, bahaya gitu. Bahaya cuma nggak gitu. ada resikonya kan. Gimana? Kayaknya nggak ada deh, Wir, kalau grinder. Hmm, berarti cuma itu tadi ya, apa namanya, dari mesinnya sendiri, terus Tapi selangnya mungkin apa? Gimana? tadi kan Gading bilang masalah kabel ya yang ada di mesin, ya kan? Iya. Ya, mungkin itu juga bisa berlaku buat yang alat tadi, yang sebelumnya.
Kalau Nah, Gimbal tuh kayaknya ini udah kan juga ada bener kabel ya, tuh. di belakang. Di bawah tuh kayaknya. Diletakin di bawah. Iya, tapi kayaknya kan benar-benar atasnya Wira yang nyambung. Nah, ini tuh kayak Apa tuh? semrawut gitu loh. Mungkin Tapi sama sih kira-kira bisa ditata lebih. tapi kira-kira ada resikonya nggak? Maksudnya kalau resiko apa yang kira-kira bisa muncul dari kabel yang di atasnya ini? Emang nggak bisa konslet juga ya? Ya, resiko konslet sih sebetulnya ada kalau misalnya listrik itu dekat sama sumber air gitu. Kalau tadi contohnya gading ya, itu kan resikonya kan kabelnya ini nanti leleh gitu. Kabelnya leleh terus muncul resiko korsleting gitu. Coba balik lagi gambarnya. Oke, oke. Ya, aman ya. Oke, mungkin kalau nggak ada masukan apa-apa, kita akhiri dulu diskusi dari mata kuliah K3 ini pada industri kopi. Cukup sekian mungkin dari saya. Selamat malam, selamat malam minggu.